menjadi sebuah pengakuan kami Tuhan bahwa Engkau segalanya bagi hidup kami, tidak ada yang lain. Namun di dalam realita perjalanan hidup ini Tuhan, seringkali kami diliputi oleh keraguan-raguan, seringkali kami diliputi oleh kekhawatiran. Namun ini boleh meneguhkan setiap kami ya Tuhan, bahwa kasih-Mu lebih dari segalanya. Terima kasih untuk sore hari ini kami boleh datang kepada Tuhan. Kami boleh memuji, memuliakan Engkau. Dan biarlah pujian dan penyembahan kami Tuhan boleh menyenangkan hati Tuhan. Sebentar kami akan merenungkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Roh Kudus-Mu yang boleh bekerja di dalam hati kami masing-masing, sehingga kebenaran firman Tuhan yang kami dengar boleh meneguhkan kami di tengah-tengah pengiringan kami akan Tuhan. Tolong hamba-Mu di dalam segala keterbatasan, pakai hamba-Mu untuk boleh menjadi saluran berkat bagi setiap jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Allah kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Iya, puji Tuhan. Malam hari ini kita akan merenungkan satu bagian dari kebenaran firman Tuhan sesuai dengan subtema gereja pada minggu ini, yaitu buah roh, ya, bukan buah roh, ya. Kita akan merenungkan bersama-sama di dalam Galatia pasal yang kelima, ayat yang ke-19 sampai ayatnya yang ke-26. Galatia pasal yang kelima, ayat yang ke-19 sampai ayatnya yang ke-26. Kalau Bapak Ibu Saudara sudah menemukannya, mari kita membaca bersama-sama bagian kebenaran firman Tuhan ini. Pada hitungan yang ketiga, mari kita membaca bersama-sama. 1, 2, 3. Yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah dahulu kubuat, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Amin. Demikian sejauh pembacaan firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kalau kita boleh melihat subtema pada minggu ini adalah buah roh, ya. Ketika kita memikirkan Bapak Ibu Saudara, apakah
mudah untuk kita melakukannya. Tadi barusan kita nyanyikan kan, 9 buah roh gitu ya. 9 buah roh. Ini bukan sebuah hal yang mudah untuk kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan. Karena kehidupan kita ini kehidupan yang berproses, ya, kehidupan yang berproses. Kita boleh melihat bahwa hidup kita di dalam dunia ini adalah perjuangan melawan segala keinginan daging, ya. Perjuangan kita adalah perjuangan melawan segala keinginan daging, melawan segala keinginan hawa nafsu kita, ya. Perjuangan kita melawan apa? Melawan diri kita sendiri, ya. Ini bukan sebuah hal yang mudah, Bapak Ibu Saudara. Karena apa dikatakan di dalam firman Tuhan? Karena natur kita adalah natur yang berdosa, baik melalui pikiran kita, baik melalui tingkah laku kita. Apalagi? Pikiran, perkataan, perbuatan kita. Ya. Karena natur kita adalah natur yang berdosa. Dan dikatakan di dalam Roma pasal yang ketiga, ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-18 bahwa kita ini hidup dikuasai oleh dosa gitu ya. Namun Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita melihat di dalam bagian kebenaran firman Tuhan ini, apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Tuhan yang ada di Galatia pada waktu itu, ya, memang di dalam natur kita yang berdosa, tetapi kita boleh melihat bahwa kita ini sudah dimerdekakan, ya. Kita ini sudah dimerdekakan. Maka Rasul Paulus memberikan sebuah gambaran besar bagi kita malam hari ini. Bagaimana dia memberi sebuah kontras antara hidup yang dikuasai oleh daging dan hidup yang dikuasai oleh roh, ya. Ketika kita membaca bagian ini, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana dikatakan orang yang hidupnya dikuasai oleh hawa nafsu atau berbagai-bagai keinginan daging, ya, berbagai-bagai keinginan daging. Ayat 19 sampai ayat yang ke-21 itu dijelaskan dengan begitu gamblang kepada kita. Bagaimana Rasul Paulus membeberkan kepada kita. Kalau Bapak Ibu melihat ada banyak dituliskan di situ ya, di dalam ayat yang ke-19. Saya bacakan untuk kita. Perbuatan daging telah nyata, percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Jadi banyak hal Bapak Ibu Saudara. Kalau kita boleh melihat di dalam ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-21 itu dibagi, ya, saya membagi dari dalam beberapa bagian, ya. Bagaimana dikatakan bahwa itu menyangkut apa? Menyangkut dosa seksual, ya. Yang pertama itu di dalam ayat yang ke-19 dikatakan percabulan, kecemaran hawa nafsu, ya. Ini menyangkut dosa seksual, ya. Saya percaya bahwa setiap kita, ya, baik yang berkeluarga gitu ya, boleh menjaga keluarganya masing-masing. Kalau kita boleh melihat bagaimana di dunia kita berada sekarang ini, berapa banyak orang-orang yang melakukan perselingkuhan, ya. Bahkan sudah sampai dikatakan nikah siri gitu ya. Nikah siri.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, itulah dunia, ya. Tetapi ada juga anak-anak Tuhan melakukan hal yang demikian, ya. Diam-diam gitu ya, punya wanita idaman yang lain gitu ya. Bukan hanya pria, tetapi wanita juga punya pria idaman lain gitu ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bisa aja anak-anak Tuhan mengalami hal yang demikian, ya. Kita boleh melihat bagaimana dikatakan oleh Rasul Paulus yang menyangkut masalah dosa seksual. Bukan hanya sampai di batas-batas itu Bapak Ibu Saudara, ya. Tetapi kita boleh melihat apa yang selanjutnya dikatakan. Bukan hanya dosa seksual, tetapi ada penyembahan berhala. Ada penyembahan berhala. Dikatakan di dalam ayat yang ke-20, penyembahan berhala, sihir, ya. Mungkin kita berkata, saya kan tidak menyembah kepada berhala, ya. Saya tidak berdoa kepada patung. Tetapi kalau ada teman yang ngajak gitu ya. Saya pernah mendengar seseorang gitu ya. Temannya mengajak dia untuk pergi ke sebuah tempat. Katanya tempat ini bisa mendatangkan rezeki. Ya, bisa mendatangkan rezeki dan memberi seikhlasnya. Kira-kira menurut Bapak Ibu Saudara itu penyembahan berhala bukan? Dia orang Kristen loh ini. Ya, dia orang Kristen. Datang ke sebuah tempat yang dikatakan itu bisa memberi rezeki. Padahal Bapak Ibu Saudara, kita ini bertanggung jawab untuk bekerja, ya. Sehingga apa? Sehingga itu mendatangkan berkat bagi kita, rezeki bagi kita ketika kita sudah bekerja, bukan sesuatu hal yang lain gitu ya. Bukan sesuatu hal yang lain ketika kita datang ke sebuah tempat gitu ya. Bukan Bapak Ibu Saudara. Ada banyak gitu ya praktek-praktek penyembahan berhala gitu ya di masa kini ya, di masa kini. Ketika kita asik dengan hobi kita, itu penyembahan berhala enggak? Penyembahan berhala. Karena kita asik dengan segala hobi kita. Saya senang pengen ke sana, saya senang pengen ke situ. Sampai kita mengabaikan perjumpaan kita, persekutuan kita dengan saudara-saudara seiman kita di dalam gereja. Ya. Saya tidak sedang mengatakan Bapak Ibu Saudara, jangan salah paham gitu ya. Saya tidak sedang mengatakan kita tidak boleh pergi jalan-jalan atau refreshing lah atau healing lah, apapun namanya. Bukan di situ Bapak Ibu Saudara. Tetapi kadangkala sampai kita lupa gitu ya. Karena kita terlalu asik dengan hobi kita ya. Ada yang punya hobi hiking gitu ya. Karena dia mahasiswa berangkat hari Jumat sore. Ya, pulang hari Minggu malam. Lupa untuk apa? Bersekutu. Jadi itu yang menjadi kesenangannya. Sudah gak ada kesenangannya lagi untuk apa? Bersekutu dengan saudara seiman. Bapak Ibu Saudara, ada banyak hal gitu ya. Kalau kita boleh melihat penyembahan-penyembahan berhala di masa kini.
Bukan hanya ketika kita datang gitu ya ke sebuah tempat yang seringkali menjadi familiar bagi kita gitu ya, membawa sesuatu, bukan. Ini boleh menjadi pengingat bagi kita Bapak Ibu Saudara ya. Kadangkala anak-anak Tuhan bisa jatuh di dalam hal yang demikian pun ya. Ini menjadi sebuah peringatan bagi kita. Apakah hidup kita masih dikuasai oleh apa? Segala hawa nafsu dan keinginan daging. Makanya benar apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Roh memang penurut, tetapi daging lemah gitu ya. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Bapak Ibu Saudara, hal yang ketiga yang disampaikan di dalam ayat yang ke-21 ini bagaimana ini juga boleh menyangkut akan relasi kita dengan sesama ya. Hubungan sosial kita dengan sesama kita. Karena kita ini adalah makhluk sosial, tidak mungkin kita ini hidup sendiri. Ini menyangkut hubungan sosial kita dengan yang lain, relasi kita dengan yang lain. Kadangkala apa dikatakan? Ada perseteruan, ada perselisihan, ada iri hati, ada amarah, ada kepentingan diri sendiri, kedengkian, kemabukan, pesta pora. Banyak sekali rentetannya gitu ya. Mungkin kita berkata, saya tidak masuk di dalamnya, gitu ya. Saya tidak termasuk di dalamnya. Mari kita koreksi hati kita yang paling dalam, ya. Jangan cepat-cepat kita berkata, saya tidak termasuk di dalamnya. Betulkah demikian? Ya. Masa kita nggak pernah marah, ya? Amarah yang berlebihan gitu ya, amarah, iri hati. Tidak pernah iri hati? Setiap kita pernah iri hati Bapak Ibu Saudara ya. Ketika kita melihat ya seseorang gitu ya. Saya pernah menyampaikan kalau tidak salah dulu di kebaktian tengah minggu ya. Ketika dia melihat tetangganya gitu ya. Tetangganya punya sepeda motor baru. Dia minta suaminya, Pak, tetangga kita itu punya sepeda motor baru. Besok belikan ya. Bapak Ibu, iri karena melihat apa yang dimiliki tetangga. Minggu depannya tetangganya beli ini, dia juga gitu ya. Waduh Bapak Ibu Saudara, kalau dituruti terus tidak ada habisnya. Ini menyangkut hubungan kita dengan apa? Dengan sesama kita, dengan anggota keluarga kita. Ya. Kita kadang-kala mengutamakan kepentingan diri kita sendiri gitu ya. Karena ego kita dibandingkan dengan kepentingan yang lain. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus membeberkan kepada kita gitu ya. Bagaimana dikatakan orang-orang yang hidupnya dikuasai oleh apa? Oleh hawa nafsu. Baik dari dosa seksual, penyembahan berhala, relasi dengan sesama, itu menyangkut hubungan sosial kita dengan yang lainnya. Disampaikan dengan jelas bagi kita. Ini loh gambaran, ini loh realita hidup orang-orang yang masih hidupnya dikuasai oleh segala keinginan daging. Mengikuti segala hawa nafsu, mengikuti segala apa yang dia inginkan. Dan dia kontraskan dengan apa? Bagaimana kita orang-orang yang sudah dimerdekakan. Ya, makanya kalau Bapak Ibu Saudara melihat
pasal 5 bagian awal itu, orang-orang yang sudah dimerdekakan, orang sudah merdeka di dalam Kristus, dikatakan dan telah menerima Roh Kudus. Ya, saya percaya bahwa setiap kita yang sudah menerima Kristus di dalam hati kita, yang sudah menerima Kristus di dalam hidup kita, Roh Kudus itu ada, tinggal di dalam hati kita. Maka Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, orang-orang yang telah percaya kepada Kristus Tuhan, hidupnya dikuasai, hidupnya dipimpin oleh apa? Oleh Roh Kudus. Ya. Hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus. Bukan hanya hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus. Karena apa Bapak Ibu Saudara? Karena dia memberi dirinya, ya, untuk apa? Untuk dipimpin, untuk dikuasai oleh Roh Kudus. Maka Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tidak lagi menuruti apa yang dikatakan keinginan daging. Segala kecemaran itu kita tinggalkan. Karena apa? Sekarang hidup kita ini dikuasai, hidup kita ini dipimpin oleh Roh Kudus. Maka dikatakan, ketika hidup kita ini dikuasai, hidup kita ini dipimpin oleh Roh Kudus, maka kita menghasilkan buah. Ya. Hidup kita ini menghasilkan buah. Buah apa? 9 tadi kita sudah nyanyikan gitu ya. Ya. Sumbernya hanya satu. Dan kita boleh melihat 9 rasa yang dihasilkan. 9 rasa yang dihasilkan itu bukan hal yang mudah untuk kita kerjakan di dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara. Ya. Tetapi ketika firman Tuhan ini disampaikan kepada kita, kita percaya bahwa setiap pribadi kita, ya, yang sudah hidup di dalam Kristus Tuhan, dimampukan oleh Roh Kudus untuk apa? Untuk menghasilkan, dikatakan 9 rasa itu. Ya, 9 rasa itu. Rasa apa yang pertama Bapak Ibu Saudara? Kasih. Ya. Kasih. Kasih itu kasih yang agape, ya. Kasih yang dari Allah diberikan kepada kita, manusia yang dikasihinya. Ketika kasih Allah itu telah diberikan kepada kita, maka kasih itu tidak berhenti kepada diri kita sendiri. Kasih itu juga kita boleh nyatakan bagi orang lain. Ya. Karena di dalam Yohanes katakan, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Ya. Allah adalah kasih. Maka Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita sudah melihat bahwa Allah itu adalah kasih, dan kasih Allah itu telah dinyatakan bagi kita masing-masing. Kasih terbesar yang telah Allah nyatakan apa? Dia memberikan Kristus bagi kita. Itu kasih terbesar yang telah Ia berikan bagi setiap kita. Maka dikatakan kasih itu juga, ya, kasih agape yang telah Allah berikan bagi kita, kita juga boleh nyatakan bagi sesama kita. Ya. Kasih itu mendorong kita untuk peduli bagi orang lain. Kasih itu mendorong kita
Untuk apa? Untuk mengasihi, untuk mendoakan orang lain. Banyak hal Bapak Ibu Saudara yang kita bisa lakukan. Ya. Karena dasarnya apa? Kasih daripada Kristus. Kasih itu mendorong kita untuk bisa mengampuni. Kasih itu mendorong kita untuk bisa memperhatikan. Kalau tidak ada kasih Kristus di dalam hati kita Bapak Ibu Saudara, mustahil kita bisa memaafkan. Mustahil kita bisa memperhatikan saudara-saudara kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, itu yang pertama, kita boleh menghasilkan kasih ya. Rasa itu boleh ada, kasih, sukacita. Ya. Sukacita berbeda dengan sukacita dunia Bapak Ibu Saudara ya. Kalau dunia bersukacita, ketika mereka punya segalanya, mereka bersukacita. Ya. Ketika keinginan mereka tercapai, mereka bersukacita. Tetapi sukacita kita sebagai anak-anak Tuhan tidak seperti demikian. Ya. Kita bersukacita karena kita percaya kepada Kristus Yesus yang telah datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan kita. Itulah sumber sukacita kita yang sejati. Itu sumber sukacita kita yang sesungguhnya, yang sebenarnya. Kalau Tuhan anugerahkan kita berkat yang lebih, itu pun kita bersyukur. Tetapi itu bukan yang mendasari sukacita kita. Sukacita kita itu didasarkan pada apa? Karya Kristus, ya. Yang boleh membawa kita percaya kepadanya. Dia telah datang untuk menyelamatkan kita manusia yang berdosa. Rasul Paulus katakan di dalam Filipi beberapa waktu yang lalu sudah dibahas. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Bukan karena kita tidak ada pergumulan Bapak Ibu Saudara. Ya. Bukan karena tidak ada tetesan air mata. Bukan karena tidak ada kekhawatiran. Bukan. Tetapi kita boleh tetap bersukacita di dalam Tuhan. Yang ketiga, damai sejahtera. Ya, damai sejahtera. Damai sejahtera dikatakan tidak ada damai yang sejati di dalam dunia. Damai sejahtera itu hanya kita dapatkan di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ya. Di dalam Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-7 di sana dikatakan di dalam Yesus Kristus damai sejahtera yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kita. Damai sejahtera itu, damai sejahtera yang dari Allah akan memelihara hati dan pikiran kita. Ya. Yang keempat dikatakan apa? Kesabaran. Ya. Ini buah Roh Kudus yang harus termanifestasi di dalam hidup kita. Sabar. Ketika Tuhan izinkan kita di dalam pergumulan pun, kita boleh tetap sabar ya, panjang sabar. Mungkin kita berhadapan dengan orang-orang yang begitu sulit ya. Begitu sulit, sudah diingatkan gitu ya. Sudah ditegur dengan baik. Tetapi itu boleh melatih kita untuk apa?
untuk bisa menjadi lebih sabar ya, panjang sabar. Karena kadangkala kesabaran kita ini terbatas gitu ya. Ketika kita bawa kendaraan, ada orang nyalip kita, kadangkala kita nggak sabar ya. Kadang gitu ya. Ini dilatih kesabaran kita Bapak Ibu Saudara ya. Yang sering kali melakukan ini ibu-ibu, kadang termasuk saya. Ratingnya kanan, tujuannya ke kiri gitu ya. Ibu-ibu jangan tersinggung, termasuk saya di dalamnya gitu ya. Bapak-bapak di belakang ini, ibu ini mau kemana? Ke kanan apa ke kiri gitu ya. Rating sudah kanan, tapi tiba-tiba wus gitu. Lah, ini gimana gitu ya. Bapak Ibu Saudara, banyak hal di dalam hidup ini melatih kesabaran. Menghadapi suami butuh kesabaran. Menghadapi istri butuh kesabaran ya. Kadangkala ada suami yang tidak sabaran, ada juga istri yang tidak sabaran. Semuanya itu kita sedang diproses untuk apa? Menghasilkan buah roh ya. Bapak Ibu Saudara, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan. Kita boleh menunjukkan ya, kemurahan hati bagi orang lain ya. Kemurahan hati itu dalam istilah yang lain, kepedulian terhadap sesama ya. Ada saudara kita yang lagi jerit gitu ya, butuh pertolongan, itu pura-pura gitu ya. Jangan Bapak Ibu Saudara ya. Ketika kita melihat saudara seiman kita di dalam kesulitan, mungkin dia tidak datang kepada kita, tolong aku gitu ya. Tetapi ketika kita merasakan ya, melihat dari jauh, kita punya kepekaan. Makanya dikatakan orang yang dipimpin Roh Kudus itu punya kepekaan terhadap siapa? Terhadap saudara-saudara yang lain, yang di dalam pergumulan. Setidaknya mungkin kita tidak bisa memberi bantuan, tetapi kita bisa mendoakan mereka supaya apa? Kiranya Tuhan menguatkan hati mereka. Iman mereka tidak menjadi goyah ketika apa? Di tengah-tengah kesulitan. Itulah fungsinya kita hadir di tengah-tengah sesama kita Bapak Ibu Saudara. Kepedulian terhadap satu dengan yang lainnya ya. Kita terus belajar untuk apa? Menabur gitu ya Bapak Ibu Saudara. Menabur apa? Makanya dilanjutkan di bagian yang ke-6. Kebaikan bagi sesama. Mungkin kita berpikir, wah, orang ini sudah sering menyakitkan. Kata-katanya sering membuat kita terluka. Ngapain saya melakukan hal yang baik? Mungkin seringkali kata-katanya gitu ya, penuh dengan ejekan. Kata-katanya penuh dengan hinaan. Kata-katanya merendahkan. Pernah menemui orang seperti ini Bapak Ibu? Setiap kita saya rasa pernah menemui orang yang seperti ini ya. Dia menjelek-jelekan orang lain gitu ya. Saya pernah ketemu seseorang gitu ya. Dia ngomongnya gitu ya, itu loh gereja itu ini kok
gini. Wah, gereja itu baik begini. Bapak Ibu, saya yang mendengar telinga saya ini ya, saya cuma berkata satu aja. Pak, tolong tenang sejenak, pikirkan apa kontribusi kita bagi gereja. Saya hanya berkata demikian, apa yang sudah kita lakukan sih? Ketika yang ini kita jelekan, yang itu kita puji-puji. Apa yang sudah kita lakukan bagi pekerjaan Tuhan? Atau kita ini sedang menjadi duri di dalam daging? Bapak Ibu Saudara, mungkin kita pernah merasakan hal yang demikian. Mungkin kita pernah dihina gitu ya. Pernah direndahkan. Tetapi kenapa gitu ya, sebagai anak-anak Tuhan kita terus belajar melakukan kebaikan. Ya, melakukan kebaikan bagi mereka. Karena apa Bapak Ibu Saudara? Karena Roh Kudus itu ada di dalam hidup kita. Kita terus menabur kebaikan bagi sesama. Ya. Suatu waktu Bapak Ibu, saya pernah bertemu dengan seorang anak gitu ya. Dia ini anak sekolah. Dan dia sekolah di sekolah bukan sekolah Kristen. Dan sebuah penghinaan gitu ya yang dirasakan anak ini, berbulan-bulan dia menangis gitu ya. Dia katakan, aku gak mau sekolah lagi. Kenapa Bapak Ibu? Dikatakan, ngapain sih kamu itu menjadi orang Kristen? Yesusmu itu loh, ya ngapain kamu sembah-sembah Yesus? Toh Yesusmu itu sudah mati di salib. Karena dia masih kecil Bapak Ibu ya, dia bingung menanyakan kepada siapa. Akhirnya dia tanyakan kepada guru di sekolah gitu ya, guru agamanya. Dan orang tuanya hanya memberi jawaban, gak usah peduli, Yesus itu sudah bangkit gitu ya, Yesus itu sudah naik ke surga. Ya namanya orang tua di dalam segala keterbatasan. Tetapi anak ini tidak puas. Dia bilang, saya tidak mau sekolah. Ketika gurunya menjelaskan dengan sederhana gitu ya, itu boleh meyakinkan dia bahwa Yesus yang dia sembah adalah Yesus yang telah bangkit dari kematian. Bapak Ibu Saudara, mungkin penghinaan itu tidak sanggup dia tahan. Tetapi dia terus baik kepada temannya. Demikian juga kita sebagai anak-anak Tuhan melakukan hal yang baik, menebar kebaikan bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Yang ketujuh, apa? Kesetiaan. Ya. Kesetiaan, hidup tetap setia. Setia terhadap siapa? Terhadap Tuhan, terhadap keluarga gitu ya, terhadap pasangan. Ini menyangkut banyak hal Bapak Ibu Saudara. Kita boleh tetap setia gitu ya, kepada Tuhan, kepada keluarga, di dalam urusan bisnis gitu ya, di dalam urusan pekerjaan kita. Kesetiaan ini sangat penting. Ya. Dan yang kedelapan apa dikatakan? Kelemah lembutan, ya. Kelemah lembutan di sini bukan berarti lemah ya Bapak Ibu Saudara, ya. Atau kadang-kala dikatakan lunglai gitu ya. Lemah lembut bukan demikian, tetapi ada ketegasan-ketegasan ketika apa? Ketika kebenaran itu dinyatakan. Ya. Kebenaran itu ketika disampaikan gitu ya.
memang butuh kelemah lembutan, tetapi di sisi yang lain ada ketegasan yang disampaikan. Dikatakan Musa di dalam Alkitab orang yang sangat lembut hatinya. Tetapi kalau kita melihat Musa di dalam kepemimpinannya begitu tegas. Ya, orang yang tidak taat gitu ya, orang yang tidak nurut. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, orang yang lemah lembut hatinya itu tidak selamanya identik dengan lembek, lunglai gitu ya. Tidak demikian. Dan yang terakhir, ke-9 dikatakan penguasaan diri. Ya. Kenapa 9 puaro dimulai dengan kasih dan ditutup dengan pengendalian diri? Karena pada dasarnya kita ini susah untuk mengendalikan diri, susah untuk menguasai diri. Maka Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini boleh menjadi sebuah gambaran bagi kita ya. Rasul Paulus sering memakai gambaran apa? Para atlet gitu ya, menguasai diri di dalam segala hal. Mereka menguasai diri sampai apa? Sampai mencapai garis finish. Maka setiap kita sebagai anak-anak Tuhan menghasilkan 9 buah roh di dalam kehidupan kita. Ini perlu perjuangan ya. Perlu perjuangan dari kita masing-masing. Bukan dengan kekuatan kita sendiri. Oh, saya mampu untuk mengasihi. Saya mampu untuk sabar. Saya mampu untuk setia. Saya mampu untuk mengendalikan diri. Tidak Bapak Ibu Saudara. Bukan dari diri kita sendiri. Kita mampu melakukan 9 buah roh itu. Dikatakan oleh firman Tuhan. Oleh karena Roh Kudus yang bekerja di dalam kehidupan kita. Roh Kudus itu yang terus memampukan kita. Roh Kudus itu yang terus menopang setiap kita. Supaya apa? Supaya kita terus menghasilkan buah roh itu sampai kapan? Sampai akhir hidup kita. Sampai akhir hidup kita. Maka kita bisa menghasilkan buah roh itu ketika apa? Ketika kita tetap teguh di dalam apa? Di dalam iman kita kepada Kristus. Tanpa iman yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, mustahil kita bisa menghasilkan 9 buah roh. Ketika badai gelombang itu datang menghampiri perahu hidup kita, apakah kita boleh tetap teguh di dalam Tuhan? Mungkin bisa aja kebimbangan, keraguan-raguan itu menghampiri setiap kita. Tetapi kita boleh kembali datang kepada Tuhan. Ya, Tuhan andalan kita satu-satunya. Tuhan sumber segala-galanya bagi kita. Sehingga apa? Sehingga kita dimampukan untuk boleh menghasilkan 9 rasa ini. Ya. 9 rasa dari buah roh itu sendiri. Kiranya Tuhan boleh menolong dan memampukan serta menopang setiap kita. Kita percaya bahwa Roh Kuduslah yang terus bekerja, berkarya bagi hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau telah menyapa kami melalui kebenaran firman-Mu. Kami sadar Tuhan bahwa memang di dalam natur keberdosaan kami, seringkali keinginan daginglah yang menguasai kami. Namun kami bersyukur kepada Engkau Tuhan, bahwa kemerdekaan itu boleh menjadi bagian kami.
kami boleh hidup di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Terima kasih Tuhan. Dan kami percaya bahwa kami sebagai anak-anak Tuhan, orang-orang yang telah menerima Engkau sebagai Tuhan bagi hidup kami, maka Roh Kudus itu terus bekerja, berkarya di dalam hidup kami, memampukan kami masing-masing untuk boleh menghasilkan buah Roh itu. Kami sadar Tuhan, bahwa dengan kekuatan kami tidak mampu. Oleh sebab itu kuatkan kami, teguhkan kami, karena sumber pengharapan kami ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Berbagai gelombang kehidupan boleh kami alami Tuhan, namun Engkau Tuhan yang tetap menjadi sandaran kami, karena Engkau nakhoda yang aman bagi jiwa kami. Terima kasih Tuhan, berkati setiap jemaat-Mu dan berkati juga hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Seterusnya serahkan pada Bapak Paidi untuk menyampaikan pengumuman. Bapak Ibu, demikianlah firman Tuhan yang telah disampaikan, kiranya menjadikan kekuatan bagi kehidupan kita masing-masing dan Tuhan memberkati kita semua. Imanku